Hello, para trader. Selamat datang kembali di channel Kotakasu. Sebelum kita masuk ke materi yang super penting hari ini, pastikan kamu sudah punya e-book sistem trading saham Kotakasu. Ya, kamu bisa pesan lewat link di deskripsi atau langsung cari di Google Play Store. Materi di sana akan jadi fondasi kuat buat apa yang akan kita bahas sekarang. Oke, mari kita mulai. Ada satu kutipan penting yang perlu kita ingat. Setelah semua jebakan dilewati, market akhirnya jujur. Itulah sign of strength. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas apa itu sign of strength atau yang biasa disingkat SOS. Jadi, apa sih sebenarnya sign of strength itu? Bayangkan ini, setelah harga saham melewati fase akumulasi yang penuh drama dengan adanya spring dan secondary test, SOS adalah momen di mana harga akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ini adalah sinyal kuat bahwa para big boys atau smart money sudah selesai mengumpulkan barang dan siap mendorong harga naik. SOS adalah tanda bahwa permintaan sudah jauh lebih besar daripada penawaran yang tersisa. Ini adalah bukti bahwa market sudah mulai jujur dan bergerak sesuai arah yang seharusnya. Lalu, bagaimana cara kita mengenali source yang valid dan bukan sinyal palsu? Ada beberapa ciri khas yang perlu kamu perhatikan. Pertama, SOS biasanya muncul setelah harga berhasil melewati area resistance sebelumnya, yang seringkali merupakan level secondary test atau puncak dari trading range. Kedua, pergerakan naiknya harus tegas dan meyakinkan, ditandai dengan candle hijau yang solid dan panjang. Ini menunjukkan adanya dorongan beli yang sangat kuat. Ciri ketiga yang paling krusial adalah volume. Peran volume dalam SOS itu tidak bisa ditawar-tawar. Sebuah SOS yang valid harus, dan saya ulangi, harus disertai dengan lonjakan volume yang signifikan jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena volume tinggi ini mengonfirmasi bahwa ada partisipasi besar dari para pembeli kuat. Tanpa volume, kenaikan harga itu ibarat makan kertas, mudah sekali rontok. Jadi, selalu ingat, SOS yang bagus itu adalah kombinasi dari pergerakan harga yang kuat dan volume yang meledak. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi SOS yang valid, kapan waktu terbaik untuk masuk? Di sini ada dua pendekatan utama, entry agresif dan entry konservatif. Entry agresif dilakukan saat source itu sendiri sedang terbentuk. Artinya, kamu langsung beli ketika melihat harga breakout dari resistance dengan volume tinggi. Keuntungannya, kamu bisa dapat harga yang lebih rendah dan tidak ketinggalan kereta. Tapi risikonya juga lebih tinggi, karena breakout tersebut bisa saja gagal dan menjadi bull trap. Di sisi lain, ada entry konservatif. Ini adalah pendekatan favorit saya dan lebih aman. Setelah source terjadi, kita tidak langsung buru-buru beli. Kita sabar menunggu harga melakukan pullback atau koreksi kecil. Biasanya, harga akan kembali menguji level resistance yang baru saja ditembus, yang sekarang berubah menjadi support. Kita masuk saat harga menunjukkan tanda-tanda akan memantul naik dari level support baru ini. Seringkali dengan volume yang lebih kecil saat turun dan mulai meningkat saat naik lagi. Ini disebut juga last point of support atau LPS. Walaupun mungkin harganya sedikit lebih tinggi, tingkat keberhasilannya jauh lebih besar. Banyak sekali trader pemula yang melakukan kesalahan fatal. Mereka asal beli setiap kali melihat breakout, tanpa memahami konteksnya. Mereka lihat harga naik kencang, langsung ikut-ikutan beli, padahal bisa jadi itu hanyalah puncak dari fase distribusi, bukan source. Ingat, source yang sebenarnya hanya muncul setelah fase akumulasi yang jelas, yang ditandai dengan adanya spring dan secondary test. Tanpa memahami seluruh cerita dari market, tradingmu hanya akan jadi ajang tebak-tabokan yang menguras modal. Kalau kamu sudah benar-benar paham konsep spring secondary test, dan sekarang sign of strength,
Selamat, kamu sudah selangkah lebih maju. Tradingmu tidak lagi berdasarkan feeling, tapi berdasarkan logika dan analisa yang terstruktur. Kamu bisa membaca apa yang sedang market coba katakan. Di video selanjutnya, kita akan membahas sinyal lanjutan yang tidak kalah pentingnya, yaitu nomor supply dan nomor demand. Ini akan semakin mempertajam kemampuanmu untuk menemukan titik entry yang presisi. Jadi, pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.